Bahasan kali ini itu adalah menggambar sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung ini kurang lebih hampir sama dengan pada cermin cekung. Cuma posisi daripada fokus dan posisi daripada R-nya itu berada di wilayah maya. Jadi dia berada di wilayah yang dia itu sebenarnya tidak kelihatan. Nomor ruangnya berbeda, sama sekali berbeda dengan yang cermin cekung, jadi dia kebalik. Jadi kalau misalkan cerminnya hanya satu, maka benda itu pasti terletak di ruang 4. Jadi kalau kita lihat dari aturan yang sama yang pada cermin cekung, yaitu seperti ini, sifat bayangan maya atau nyata diperbesar, diperkecil atau sama besar, tegak atau terbalik, dan aturan pembentukan bayangannya seperti itu. Jadi kalau mau penjelasan detailnya, lihat yang di cermin cekung ya, karena harusnya itu yang duluan. Maka kalau misalkan bendanya itu terletak di ruang 4, maka dia akan menghasilkan bayangan di ruang 1, dan sifatnya adalah maya. Bayangannya itu terletak di belakang daripada cermin. Ingat, bagian depan atau belakang itu ditunjukkan dengan garis-garis ini. Garis-garis itu ada di mana? Ya, itu posisi belakang. Karena kadang-kadang ada guru yang dia menggambar cermin cembungnya seperti ini. Jadi ini bagian belakang, ini bagian depan. Atau kadang-kadang ada yang menggambar seperti ini. Gambarnya seperti ini garis-garis gitu. Nah, ini bagian belakangnya, fokusnya di sebelah sini, R-nya di sebelah sini, ini adalah bagian depan. Jadi ya, kadang-kadang berubah. Tergantung daripada guru yang bersangkutan ngajarin seperti apa. Kita mulai dengan cara menggambar. Jadi kalau misalkan sinar datang sejajar sumbu utama, itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Kenapa ada kata seolah-olah? Karena fokusnya berada di bagian maya. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini adalah benda. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ini untuk objek. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi kalau kita gambar, itu ada sinar datang, akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi ada hubungan sama fokus. Yang ini itu titik-titik karena fokusnya itu adalah maya. Ini hasil bayangannya. Jadi sinar pantulnya seperti itu. Sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kalau misalkan kita gambar, saya menggambar benda yang di sini misalnya, bendanya itu terletak di ruang 4. Sinar yang menuju ke fokus, jadi sinar datangnya seperti itu, ini adalah titik-titik menuju ke fokus, sinar datang akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi hasil pemantulannya seperti itu. Panahnya tetap harus digambar ya. Nah, sinar datang dan sinar pantul. Sinar istimewa yang ketiga, sinar yang menuju ke pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Jadi kalau misalkan saya menggambar, saya harus menghubungkan posisi bagian atas daripada benda ke R. Jadi dari sini dihubungin ke R, sinar datang tetap dari wilayah nyata. Gambarnya seperti ini. Ini garisnya titik-titik karena dia mau memasukin wilayah maya. Nah, seperti itu. Sinar datang yang menuju ke R akan dipantulkan kembali. Nah, sekarang kita coba di soal. Misalnya ada soal benda 2 cm, jadi kurang lebih posisinya sama dengan fokusnya, kira-kira seperti ini. Ini posisi benda. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi dihubungin sama fokus, ini dipantulin. Sebentar lagi saya gambar titik-titik, saya gambar panahnya. Ini titik-titik. Udah, sinar datang, terus kemudian ini adalah sinar pantul. Saya pakai pen yang berbeda. Saya mau pakai sinar istimewa yang kedua.
Sinar yang menuju ke fokus, sinar yang menuju seolah-olah menuju ke fokus seperti itu, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi sinar pantulnya akan seperti ini. Sinar datang, terus kemudian sinar pantul. Nah, dalam hal ini, sinar pantul sama sinar pantul kan nggak ketemu di sisi nyata. Berarti kita harus menggambar perpanjangan daripada sinar pantul yang biru ke posisi wilayah maya. Hasil bayangannya seperti itu. Jadi ini adalah posisi daripada bayangan. Gambarnya adalah titik-titik. Kayak gitu, panahnya ke atas. Ini adalah bayangan. Jadi kalau misalkan kita tuliskan sifatnya adalah sifat daripada bayangan, maksudnya satu, sifatnya adalah maya. Terus kemudian diperbesar atau diperkecilnya itu adalah diperkecil. Karena posisinya coba lihat, yang satu tinggi, yang satu pendek. Nah, terus kemudian hasil bayangannya adalah tegak. Kemudian contoh soal yang terakhir. Bendanya min 5 cm, jadi kurang lebih bendanya itu di sini. Nah, bendanya di sini, meskipun seharusnya benda yang seperti itu nggak mungkin. Kalau untuk bendanya itu, kalau untuk cerminnya cuma satu. Jadi kalau kita gambar sinar datang sejajar sumbu utama, saya mau pakai sinar istimewa yang pertama dan ketiga ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi ini titik-titik, terus kemudian pantulnya ke sana. Sinar datang, sinar pantulnya udah. Terus kemudian saya mau pakai pen yang lain untuk menggambar sinar istimewa yang ketiga. Sinar yang menuju ke pusat kelengkungan cermin. Jadi kita menghubungkan, nggak kena, ini kurang panjang, harusnya posisinya itu di bawah, saya nggak jadi. Saya pakai sinar istimewa yang kedua ya, karena gambarnya kurang gede. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang seolah-olah menuju ke fokus, seperti itu, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Tuh, sejajar dengan sumbu utama, seperti itu. Nah, karena hasil bayangannya itu akan berada di wilayah maya, karena dia nggak ketemu di sisi sebelah kiri, maka saya harus memperpanjang seperti ini. Nah, seperti itu. Ini sekalian aja ya, saya terusin ya, nggak usah ganti pen di sini. Nah, hasil bayangannya di sini. Ini tapi harus digambar dulu, sinar datang dan sinar pantul. Hasil bayangannya di sini. Gambarnya kayak seperti itu, titik-titik karena dia maya. Sifatnya yaitu adalah maya, diperkecil, dan terbalik. Oke, itu adalah penjelasan untuk cara membuat sinar-sinar istimewa pada cermin cembung.